Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dari kelas PJKRH 2018. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi PPT dari mata kuliah Sosiologi, Penjas dan Olahraga. Materinya yaitu kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Olahraga merupakan aktivitas sosial, sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya, serta dengan lingkungan di mana individu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa yang harus diemban dan dikerjakannya. Kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadinya. Dalam kehidupan masyarakat atau publik, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya yang mungkin tidak diinginkannya. Sebagai pribadi, manusia memiliki keleluasan untuk berbuat dan menjadi sesuai dengan keinginannya, seperti dalam aktivitas olahraga beregu yang memiliki aturan kolektif, tetapi diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lainnya. Wanita yang aktif berolahraga berarti terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat. Dari sinilah masyarakatnya akan memandang dan akan memberikan penilaian sehingga akhirnya memberikan status kepadanya. Status sebagai kedudukan seseorang di masyarakat yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya dan hak serta kewajibannya, yaitu Sukanto 1990, dan merupakan kedudukan objektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi, Susanto 1985. Faktor yang menentukan para wanita yang berolahraga dalam masyarakat adalah jaringan interaksinya. Seberapa luas dia mampu membentuk pola interaksi dengan yang lainnya, dan seberapa dalam interaksi serta komunikasi yang mampu dia lakukan dengan yang lainnya. Salah satu alat ukur untuk ini adalah frekuensi keterlibatannya pada aktivitas olahraga dan prestasi yang telah dicetaknya. Dengan itu pula masyarakat akan memberikan status padanya. Selanjutnya yaitu status wanita dalam olahraga. Tidak ada satupun wanita terlahir yang secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Hal ini yang membedakan dengan status bangsawan atau raden atau roro yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang dilahirkan. Semua wanita memiliki kesempatan sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat, tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda berdampak pada lahirnya tingkatan status yang akan diperoleh wanita dalam partisipasinya di olahraga. Bagaimanapun juga, setiap wanita berolahraga menginginkan prestis dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakatnya, bukan sebagai pengakuan atas keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk harga diri dalam dan atau self-esteem, teori kebutuhan menurut Maslow. Peningkatan status sosial wanita berolahraga memaksakannya untuk terus memobilisasi setiap tindakan. Mobilitas sebagai salah satu peningkatannya status sosial menurut Ralph H. Turner memiliki dua bentuk, yaitu contest mobility atau mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi dan sponsored mobility atau mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai porsi proses yang telah dilakukannya. Hal ini mungkin berdampak kepada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompoknya atau gender. Terlepas dari itu, status wanita berolahraga memang masih menempati porsi lebih rendah dari kaum pria. Anekdotnya bisa dikatakan karena wanita kalah atau
start. Semenjak zaman Yunani dan Romawi sebagai perintis olahraga modern, wanita belum memperoleh kesempatan yang luas dibandingkan pria, bahkan dilarangnya berpartisipasi meski sebenarnya telah memiliki kemampuan yang sama dengan pria. Dari beberapa mitolog Artemis dan Athena, Theseus dan Hippolyta. Bentuk-bentuk partisipasi wanita dalam olahraga. Partisipasi wanita dalam bidang olahraga sudah dimulai sejak tahun 70-an dan perubahannya tersebut terjadi dengan cukup drastis. Ada beberapa alasan yang mengemukakan antara lain adanya perubahan yang terjadi berkaitan dengan nilai sosial yang terjadi pada masyarakat, terutama di negara-negara industri. Perubahan tersebut yakni berkaitan dengan peningkatan kesempatan baru. Sebelum tahun 70-an diketahui bahwa kaum wanita tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan olahraga dengan satu alasan yang sangat sederhana, yakni tidak adanya perkumpulan dan program bagi mereka. Pemikiran seperti itu lambat laun berkurang dan bahkan menghilang meski sebagian besar orang tua belum memiliki pemahaman yang sama terhadap perubahan pola pikir tersebut. Kegiatan olahraga sudah mulai menarik minat kaum wanita, terutama kaum remaja putri. Kesadaran adanya kesempatan baru yang cukup menantang diri semakin mengundang kehadiran para remaja putri untuk ikut mengambil bagian dalam kegiatan olahraga di sekolah. 2. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mulai menerima keberadaan wanita dalam kegiatan olahraga serta kegiatan lainnya seperti ekonomi politik, ekonomi, dan lain-lain pada awalnya mendapat tantangan dan kelangan masyarakat yang masih menganut tatanan masyarakat ortodoks serta melakukan debat yang cukup panjang. Maka Kongres dan dari perwakilan berbagai negara memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam pasal 9 pada tahun 1972. Pasal ini mengatur segala sesuatu yang secara spesifik diarahkan pada penegasan dan perlindungan pada kaum wanita yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan secara tersusun. Aturan tersebut berbunyi setiap orang atau tanpa memperhatikan beberapa jenis kelamin memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Akan tetapi kebijakan tersebut mendapatkan tantangan yang cukup keras, terutama oleh kaum pria yang mengelola program olahraga di sekolah. 3. Aktivitas wanita. Aktivitas wanita muncul karena adanya gagasan bahwa kaum wanita memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki, memandang perempuan dari segala tingkat dan kalangan untuk lebih berpartisipasi dan menunjukkan kemampuannya dalam kegiatan olahraga. Di samping itu, adanya perubahan tatanan budaya dalam kehidupan masyarakat ditandai dengan mulai berbagai nilai yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Kesehatan dan kebugaran jasmani. Meningkatkan kesadaran kaum perempuan akan pentingnya kesehatan dan kebugaran jasmani pada pertengahan 70-an mendorong kaum wanita untuk mengambil bagian dalam aktivitas fisik termaksud olahraga. Aktivitas itu pertama ditunjukkan untuk memperoleh keindahan fisik atau beauty youthful, kemudian memulai beranjak pada keinginan untuk memiliki tubuh dengan kekuatan otot, kemudian mulai bergeser untuk menjadikan tubuh menjadi lebih besar atau olahraga yang ingin menampilkan diri untuk lebih maksimal. 5. Pemberian penghargaan dan publisitas terhadap atlet wanita dalam beraktivitas olahraga. Banyak kita jumpai kaum perempuan yang diberi penghargaan apabila meraih prestasi dalam bidang olahraga. Selanjutnya yaitu perbedaan kaum wanita dan kaum laki-laki dalam olahraga. Berdasarkan informasi dari Prof. Dr. Utami Munandar menginformasikan bahwa tidak sedikit anak perempuan berbakat namun tidak mampu berprestasi dengan baik. Tinjauan perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan beranjak dari perbedaan biologis, sosial, budaya dari kemampuannya. Banyak hal yang menjadikan kaum wanita dan kaum pria berbeda dalam beraktivitas olahraga. Perbedaan antara jenis kelamin, perbedaan biologis versus sosial budaya antara jenis kelamin merupakan dasar yang baik untuk menentukan sejauh mana prestasi di bawah prestasi dari perempuan diubah.
Proporsi perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dapat dipandang sebagai batasan prestasi potensial dari perempuan berbakat. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa faktor, yaitu 1. Perbedaan biologis. Vélez 1982 meninjau berbagai penelitian mengenai perbedaan perilaku antara jenis kelamin dengan dasar biologis. Perbedaan yang memungkinkan dapat membatasi prestasi perempuan meskipun dari penelitian tersebut berdasarkan perilaku hewan, namun beberapa jenis melibatkan perempuan. 2. Tingkat aktivitas fisik. Vélez menjelaskan aktivitas fisik perempuan yang lebih tinggi karena pengaruh hormon dalam otak selama perkembangan janin. Pernyataan di atas didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa hiperkinesis atau tingkat aktivitas fisik yang abnormal tinggi lebih sering ditemukan pada anak laki-laki daripada anak perempuan. 3. Agresi. Banyak sekali penelitian yang mengungkapkan perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Salah satunya adalah penelitian dari Vélez yang menyatakan bahwa studi dengan hewan di mana hormon jantan testosteron dihubungkan dengan agresi. Ia juga mengemukakan studi dengan manusia yang menunjukkan bahwa anak laki-laki menampilkan lebih banyak perilaku agresi daripada anak perempuan. 4. Perbedaan dominasi belahan otak. Kemampuan seseorang juga dipengaruhi oleh beberapa belahan otak. Spesifikasi belahan otak diantaranya belahan kiri berguna untuk bahasa, kemampuan berpikir verbal, berpikir logis, sekuensial, sedangkan belahan otak kanan memiliki unjuk kerja berkenan dengan kemampuan spasial dan kemampuan nonverbal lainnya. Dari beberapa peneliti menemukan bahwa dominasi lebih kuat daripada belahan kanan yang menghasilkan kemampuan spasial yang lebih tinggi, sedangkan pada Boufre dan Gray dalam RIM 1985 menekankan bahwa perkembangan bilateral yang lebih baik pada pria, yakni perkembangan yang seimbang dari belahan otak, menyebabkan kemampuan spasial yang lebih unggul pada pria. Dari pendapat di atas dapat kita simpulkan berdasarkan belahan otak, kaum pria memiliki kemampuan spasial yang lebih unggul. Selanjutnya yaitu peran wanita dalam olahraga. Peran dengan status keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lainnya dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Maka sudah selayaknya seorang wanita partisipan olahraga yang telah berbuat sesuai norma di masyarakat berperilaku di masyarakat sebagai organisasi resmi, dan tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial yang mendapat peranan sosial dari kedudukannya sebagai wanita yang berolahraga. Peranan dengan status keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Maka sudah selayaknya seorang wanita partisipan olahraga yang telah berbuat sesuai norma di masyarakat berperilaku di masyarakat sebagai organisasi resmi, dan tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat mendapatkan peranan sosial kedudukannya sebagai wanita yang berolahraga. Ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termaksud aktivitas olahraga, aktivitas ketidaksesuaian harapan, atau dalam konteks olahraga Indonesia rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan dengan peranan yang tepat dalam menduduki status-status. Davis 1984 terjadi karena harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui, akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu, dunia olahraga wanita lebih memperoleh kesialan dari konsep ini. Kita lebih tahu bahwa tim putri kita adalah pecundang tanpa mengerti siapa lawannya dan proses untuk menjadi pecundang, atau karena kita memang kalah start dalam proses pembinaan olahraga wanita.
Tim sepak bola kita lebih banyak kalahnya. Tim bulu tangkis semakin terpuruk perpindahannya bulu tangkis putri harapan kita ke negara lain. Ketidakmampuan induk olahraga dalam proses regenerasi atlet wanita. Ini semua adalah tren yang semakin memperburuk persepsi masyarakat terhadap aktivitas wanita berolahraga. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan kesempatan. Menurut Cockley 1990, dari beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria, terutama di kota-kota kecil dan wilayah pedesaan. Yang lebih sering terjadi adalah kekurangannya diantaranya dalam hal satu, persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya, penjadwalan pertandingan dalam waktu latihan, kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor akademik, penugasan dan kompensasi pelatih dan tutor, ketersediaan obat-obatan dan pelayanan latihan, serta fasilitas publisitas bagi secara individu, tim, dan event. Harusnya Indonesia memiliki keuntungan dalam hal kesempatan wanita berolahraga, karena negara ini dipimpin oleh seorang perempuan juga yang secara karakter psikis lebih menonjolkan perasaan. Wanita pun berkeinginan sama untuk mendapatkan penghargaan selayaknya pria. Hanya proses ke arah itu tidak berkesempatan sama dengan yang dimiliki pria, karena terkait kebijakan yang dihasilkan adalah kesempatan dominasi pria yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Seandainya presiden negara ini berprioritas pada peningkatan sumber daya perempuan, bukan sebatas retorika dengan tegas memberikan askrip status dan asif status sebagai individu yang berhak mendapatkan kesempatan dan penghargaan yang sama dengan lawan jenisnya. Baik, materi selanjutnya yaitu kedudukan dan peran atlet di masyarakat. Keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial, dan perasaan-perasaan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Individu yang hidup dalam suatu peranata sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di kehidupan sehari-harinya. Sebagai individu yang rasional, seorang mampu mengevaluasi tindakannya secara intelektual. Hal inilah yang setidaknya memberikan kontribusi bagi pemikiran agar status dan peranan wanita dalam olahraga memperoleh porsi yang lebih luas lagi, menyerupai kesempatan yang diperoleh pria. Wanita tidak lagi berada di belakang dalam startnya untuk memperoleh status dan peranan sosial di masyarakat dibandingkan kaum pria. Faktor pendukung ke hal itu adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa di dunia internasional adalah buah kerjasama antara pria dan wanita. Andai saja bangsa ini adalah negara yang menghormati sejarah serta terus mengenangnya, kita diingatkan pada prestasi tertinggi yang diperoleh duta-duta bangsa dalam Olimpiade 1996, saat pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang adalah buah kerjasama seseorang wanita bernama Susi Susanti. Wanitalah sebenarnya yang menjadi perintis bagi KONI untuk terus mencanangkan upaya mendulang medali pada olimpiade berikutnya. Hanya saja kita adalah masyarakat hedonis yang bersuka cita sesaat tanpa mampu mengambil makna dari setiap peristiwa, yang mampu menorehkan prestasi spektakuler yang pada akhirnya kita tetap lupa atau mungkin mengabaikan akan kemasyhuran atlet wanita yang berhasil mencetak prestasi melebihi kaum pria, sehingga status dan peranan wanita dalam olahraga masih terus berada di belakang kaum pria. Cockley mengungkapkan pula bahwa masih ada mitos yang keliru dan masih dipegang oleh masyarakat, terutama terjadi pada negara-negara yang tingkat pendidikan dan informasi medik masih rendah. Keikutsertaan yang berat dalam olahraga mungkin menjadi penyebab utama masalah kemampuan menghasilkan keturunan. Kedua, aktivitas pada beberapa event olahraga dapat merusak organ reproduksi atau payudara wanita. 3. Wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibandingkan pria, sehingga lebih mudah mengalami cedera. Keterlibatan intens dalam olahraga menyebabkan masalah pada menstruasi.
dan keterlibatan dalam olahraga membawa ke arah perkembangan yang kurang menarik dan menonjolkan otot. Alasan-alasan inilah yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam olahraga yang secara langsung berpengaruh pada pemberian status dan peranan sosial wanita dalam kehidupan secara khusus di bidang olahraga dan pada umumnya di kehidupan sehari-hari di masyarakat di mana pola-pola interaksi sosial berlaku di lingkungannya. Terlepas dari itu, bagaimanapun juga semakin banyak wanita yang menyukai kegiatan fisik dengan tingkat penampilannya yang terus meningkat. Walaupun terdapat masalah kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi reproduksi yang unik, tapi manfaatnya bagi kesehatan dan pergaulan sosial jauh melebihi pengaruh-pengaruh merugikan yang terjadi selama ini. Griwijoyo 2003-45. Baik, kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini adalah pemberian status dan peranan sosial bagi wanita dalam olahraga hendaknya dapat dilakukan lebih bijak melalui pertimbangan kesesuaian antara apa yang mampu dilakukan dengan pemberian hak dan kewajiban serta kesesuaian memberikan harapan-harapan bukan dalam bentuk tuntutan. Mitos yang keliru sudah seharusnya dibuang. Perbedaan persepsi tidak harus semakin menyudutkan status dan peranan wanita dalam olahraga, melainkan sebagai pengayaan untuk mencari solusi dalam memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi serta untuk terus mengejar ketertinggalan dari kaum pria dan kemajuan wanita. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Jadi olahraga merupakan aktivitas sosial, sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antar satu individu dengan individu yang lainnya serta lingkungan di mana individu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa yang harus diemban dan dikerjakannya. Jadi di dalam olahraga itu juga merupakan aktivitas sama dengan aktivitas lain dalam proses sosial. Satu individu dengan individu lainnya saling berinteraksi. Di dalam interaksi tersebut banyak interaksi sosial yang terjalin dan tersusun secara teratur, maka setiap individu dapat menentukan hal apa yang harus mereka kerjakan di dalam interaksi tersebut. Selanjutnya itu kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan. Jadi di kenyataannya bahwa manusia itu memiliki dua kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadinya. Di dalam kehidupan masyarakat, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan kehidupan yang sebenarnya yang mungkin tidak diinginkannya. Sebagai pribadi, manusia memiliki keleluasan dalam berbuat dan menjadi sesuai dengan keinginannya, seperti dalam aktivitas olahraga beregu yang memiliki aturan menunjukkan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lainnya. Jadi di dalam olahraga sebagai pribadi, manusia diberikan keleluasan untuk berbuat dan menjadi sesuai apa yang mereka inginkan, seperti di dalam aktivitas olahraga beregu yang memiliki aturan kolektif, tetapi kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuannya. Jadi di dalam contohnya itu kayak seperti di dalam olahraga beregu. Memang di dalam olahraga beregu selain kekompakan tim, di dalam olahraga beregu juga kita diberikan penilaian sendiri terhadap diri kita untuk menunjukkan kelebihan atau kemampuan yang kita miliki, seperti itu. Wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat.
Dari sinilah masyarakat akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Status sebagai kedudukan seseorang di masyarakat yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dan masyarakat sehubungan dengan orang-orang lainnya. Dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisnya dan hak serta kewajiban, dan merupakan kedudukan objektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi. Faktor yang menentukan para wanita yang berolahraga dalam masyarakat adalah jaringan interaksinya. Seberapa luas dia mampu membentuk pola interaksi dengan yang lainnya, dan seberapa dalam interaksi serta komunikasi yang mampu dia lakukan dengan yang lainnya. Salah satu alat ukur ini adalah frekuensi keterlibatannya pada aktivitas olahraga dan prestasi yang telah dicatatnya. Dengan itu pula masyarakat akan memberikan status kepadanya. Jadi di dalam olahraga itu seorang wanita dikatakan bahwa mampu melebihi kemampuan pria itu jika seseorang perempuan tersebut mampu berinteraksi di dalam masyarakat dan mampu meraih prestasi di olahraga tersebut. Status wanita di dalam olahraga. Tidak ada satupun wanita terlahir yang secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Hal ini yang membedakan dengan status bangsawan atau Raden Roro yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang dilahirkan. Jadi seorang wanita itu diberikan status seorang olahragawan itu atau wanita yang jago berolahraga itu diberikan status ketika mereka telah mencapai prestasi lain halnya dengan seorang bangsawan, mereka telah diberikan status ketika seorang bangsawan tersebut terlahir di dunia. Seperti itu. Semua wanita memiliki kesempatan sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat, tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda berdampak pada lahirnya tingkatan-tingkatan status yang akan diperoleh wanita dalam partisipasinya di olahraga. Bagaimanapun juga, setiap wanita berolahraga menginginkan prestis dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakat, bahkan sebagai pengakuan atas keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk harga diri dan atau self-esteem, teori kebutuhan menurut Maslow. Jadi setiap wanita, baik wanita maupun pria, sebaiknya itu tidak boleh dibeda-bedakan, karena wanita juga mampu memperlihatkan kekuatan mereka. Bahkan biasanya itu wanita juga mampu melebihi kekuatan pria. Jadi di dalam bermasyarakat, baik wanita atau pria itu tidak boleh dibanding-bandingkan. Seperti itu. Peningkatan status sosial wanita berolahraga memaksanya untuk terus memobilisasi setiap tindakan. Mobilitas sebagai salah satu peningkatan status sosial menurut Ralph H. Turner memiliki dua bentuk, yaitu kontes mobility atau mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi. Yang kedua itu sponsored mobility sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu memberikan sesuai dengan proses yang telah dilakukannya.
Hal ini mungkin berdampak kepada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompoknya. Jadi di dalam olahraga itu, baik wanita maupun pria yang memiliki prestasi atau mendapatkan juara, mereka harus sama-sama mendapatkan status yang sama. Tidak boleh jika laki-laki pria yang menang berarti status mereka lebih tinggi, sedangkan wanita juga sama ji dengan prestasi yang dimiliki pria, tetapi mereka para wanita memiliki status yang lebih rendah. Itu tidak boleh dilakukan, karena baik wanita maupun pria itu memiliki kedudukan yang sama seperti itu. Terlepas dari itu, status wanita berolahraga memang masih menempati porsi lebih rendah dari kaum pria. Anekdotnya bisa dikatakan karena wanita kalah start. Semenjak zaman Yunani dan Romawi sebagai perintis olahraga modern, wanita belum memperoleh kesempatan yang luas dibandingkan pria, bahkan dilarangnya berprestasi meski sebenarnya telah memiliki kemampuan yang sama dengan pria. Jadi lain halnya pada zaman Yunani, pada zaman itu wanita masih tidak diizinkan untuk melakukan olahraga karena mereka beropini bahwa wanita itu tidak mampu berolahraga karena wanita itu adalah seseorang yang lemah dibandingkan dengan seorang pria yang diluaskan untuk melakukan olahraga, karena mereka berpendapat bahwa pria lebih kuat untuk berolahraga dibandingkan wanita. Bentuk-bentuk partisipasi wanita di dalam olahraga. Partisipasi wanita dalam bidang olahraga sudah dimulai sejak tahun 70-an dan perubahan tersebut terjadi dengan cukup drastis. Ada beberapa alasan yang mengemukakan, antara lain adanya perubahan yang terjadi berkaitan dengan nilai sosial yang terjadi pada masyarakat, terutama di negara-negara industri. Perubahan tersebut yakni berkaitan dengan peningkatan satu kesempatan baru. Sebelum tahun 70-an diketahui bahwa kaum wanita tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan olahraga dengan satu alasan yang sangat sederhana, yakni tidak adanya perkumpulan dan program bagi mereka. Jadi pada zaman 70-an itu wanita tidak ikut ambil bagian di dalam kegiatan olahraga dengan satu alasan, yaitu tidak ada perkumpulan dan program bagi mereka yang diberikan. Pemikiran seperti itu lambat laun berkurang dan bahkan menghilang, meskipun sebagian besar orang tua belum memiliki pemahaman yang sama terhadap perubahan pola pikir tersebut. Kegiatan olahraga sudah mulai menarik minat kaum wanita, terutama kaum remaja putri. Kesadaran adanya kesempatan baru yang cukup menantang ini semakin mengundang kehadiran para remaja putri untuk ikut mengambil bagian di dalam kegiatan olahraga di sekolah. Jadi setelah tahun-tahun berikutnya itu, lambat laun wanita juga sudah diperbolehkan untuk mengikuti berbagai cabang olahraga yang ada, sehingga wanita juga begitu bersemangat akan hal itu, sehingga mereka yang berada di sekolah atau siswa-siswi putri yang berada di sekolah, mereka sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan olahraga yang ada di sekolah. Selanjutnya yang kedua itu kebijakan pemerintah.
Kebijakan pemerintah yang mulai menerima keberadaan wanita dalam kegiatan olahraga serta kegiatan lainnya seperti politik ekonomi dan lain-lain pada awalnya mendapat tentangan dari kalangan masyarakat yang masih menganut tatanan masyarakat ortodoks. Setelah melakukan debat yang cukup panjang, maka Kongres dari perwakilan berbagai negara memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Pasal 9 pada tahun 1972. Pasal ini mengatur segala sesuatu yang secara spesifik diarahkan pada penegasan dan perlindungan pada kaum wanita yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Secara tersurat, aturan tersebut berbunyi, setiap orang tanpa memperhatikan perbedaan jenis kelamin memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Akan tetapi kebijakan tersebut mendapat tantangan yang cukup keras, terutama oleh kaum pria yang mengelola program olahraga di sekolah. Jadi pada saat yang kedua yaitu bentuk yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakannya itu, mereka mengatakan bahwa setiap orang tanpa melihat perbedaan jenis kelamin memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan olahraga, baik di dalam masyarakat, di sekolah maupun di lingkungannya. Seperti itu. Yang ketiga yaitu aktivitas wanita. Aktivitas wanita muncul karena adanya gagasan bahwa kaum wanita memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki, memandang perempuan dari segala tingkatan dan kalangan untuk lebih berpartisipasi dan menunjukkan kemampuannya dalam kegiatan olahraga. Di samping itu, adanya perubahan tatanan budaya dalam kehidupan masyarakat, ditandai dengan mulai pemberian nilai yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Baik yang ketiga yaitu aktivitas wanita. Aktivitas wanita itu memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki. Jadi di dalam itu baik wanita maupun pria harus diberikan pemberian nilai yang sama di dalam kehidupan keluarga. Jadi itu tidak boleh dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, kesehatan dan kebugaran jasmani. Meningkatkannya kesadaran kaum perempuan akan pentingnya kesehatan dan kebugaran jasmani pada pertengahan 70-an mendorong kaum wanita untuk mengambil bagian dalam aktivitas fisik termasuk olahraga. Aktivitas itu pertama ditunjukkan hanya untuk memperoleh keindahan fisik atau beauty youthful, kemudian memulai beranjak pada keinginan untuk memiliki tubuh dengan kekuatan otot, kemudian mulai bergeser untuk menjadikan tubuh menjadi lebih besar atau olahraga yang menampilkan diri untuk lebih maskulin. Jadi dengan adanya kesehatan dan kebugaran jasmani, wanita lebih bersemangat lagi untuk melakukan olahraga atau aktivitas fisik, karena dengan itu mereka akan mendapatkan tubuh yang bagus atau yang langsing dengan kekuatan otot yang bagus. Seperti itu. Yang kelima, pemberian penghargaan dan publisitas terhadap atlet wanita dalam aktivitas olahraga. Banyak kita jumpai kaum perempuan yang diberi penghargaan apabila meraih prestasi dalam bidang olahraga. Nah, yang kelima ini yaitu dikatakan di sini bahwa seorang wanita diberikan penghargaan apabila meraih prestasi di dalam olahraga. Sebenarnya wanita itu bisa diberikan prestasi jika diberikan penghargaan, tidak selalu jika mereka mendapatkan prestasi.
Banyak juga kegiatan-kegiatan di luar yang dipelopori oleh wanita yang berhasil. Itu semua juga bisa dikatakan mereka berhasil atau meraih prestasi. Yang selanjutnya yaitu perbedaan kaum wanita dan kaum laki-laki dalam olahraga. Berdasarkan informasi dari Prof. Dr. Utami Munandar menginformasikan bahwa tidak sedikit anak perempuan berbakat namun tidak mampu berprestasi dengan baik. Tinjauan perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan beranjak dari perbedaan biologis, sosial, budaya dari kemampuannya. Banyak hal yang menjadikan kaum wanita dan kaum pria berbeda dalam aktivitas olahraga. Perbedaan antara jenis kelamin, perbandingan perbedaan biologis versus sosial budaya antara jenis kelamin merupakan dasar yang baik untuk menentukan sejauh mana prestasi di bawah prestasi dari perempuan diubah. Proporsi perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dapat dipandang sebagai batasan prestasi potensial dari perempuan berbakat. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa faktor, yaitu perbedaan biologis. Velle meninjau berbagai penelitian mengenai perbedaan perilaku antar jenis kelamin dengan dasar biologis. Perbedaan yang mungkin dapat membatasi prestasi perempuan meskipun dari penelitian tersebut berdasarkan perilaku hewan, namun beberapa juga melibatkan perempuan. Yang kedua, tingkat aktivitas fisik. Velle menjelaskan aktivitas fisik pria yang lebih tinggi karena pengaruh hormon dalam otak selama perkembangan janin. Pernyataan di atas didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa hiperkinesis atau tingkatan aktivitas fisik yang abnormal tinggi lebih sering ditemukan pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Agresi. Banyak sekali penelitian yang mengungkap perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Salah satunya adalah penelitian dari Velle yang menyatakan bahwa studi dengan hewan di mana hormon jantan testosteron dihubungkan dengan agresi. Ia juga mengemukakan studi dengan manusia yang menunjukkan bahwa anak laki-laki menampilkan lebih banyak perilaku agresif daripada anak perempuan. Perbedaan dominasi belahan otak. Kemampuan seseorang juga dipengaruhi oleh perbedaan belahan otak. Spesifikasi belahan otak diantaranya belahan kiri berguna untuk bahasa, kemampuan berpikir verbal, berpikir logis, sekuensial, sedangkan belahan otak kanan memiliki unjuk kerja berkenaan dengan kemampuan spasial dan kemampuan non-verbal lainnya. Peran wanita di dalam olahraga. Peranan dengan status keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Maka sudah selayaknya wanita partisipan olahraga yang telah berbuat sesuai norma di masyarakat berperilaku di masyarakat sebagai organisasi resmi dan tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat mendapat peranan sosial dari kedudukannya sebagai wanita yang berolahraga. Selanjutnya yaitu peranan dengan status keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lainnya dan sebaliknya. Ketimpangan-ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu termasuk aktivitas olahraga. Akibat ketidaksesuaian harapan dalam konteks olahraga Indonesia, rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan. Dengan peranan terhadap peranan yang tepat dalam menduduki status atau davis terjadi karena harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui, akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Apabila pemenuhan harapan
masyarakat di luar kemampuan individu. Dunia olahraga wanita memperoleh kesialan. Dari konsep ini kita lebih tahu bahwa tim putri kita adalah pecundang tanpa mengerti siapa lawannya dalam proses untuk menjadi pecundang, karena kita memang kalah start dalam proses pembinaan olahraga wanita. Tim sepak bola kita lebih banyak kalahnya. Tim bulu tangkis semakin terpuruk berpindahnya ke bulu tangkis putri. Harapan kita ke negara lain. Ketidakmampuan induk olahraga dalam proses regenerasi atlet wanita. Ini semua adalah tren yang semakin memperburuk persepsi masyarakat terhadap aktivitas wanita berolahraga. Harusnya Indonesia memiliki keuntungan dalam hal kesepahaman wanita berolahraga, karena secara karakter psikis lebih menonjolkan perasaan. Wanita pun berkeinginan sama untuk mendapatkan penghargaan selayaknya pria. Jadi di sini saya tekankan kembali lagi bahwa seharusnya itu di dalam baik di dalam olahraga, di dalam lingkungan atau dimanapun berada, wanita dan pria itu tidak boleh dibeda-bedakan, bahwa pria lebih memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Padahal sebaliknya itu wanita juga bisa dikatakan lebih memiliki tingkatan daripada pria. Seperti itu. Baiklah, itulah hasil presentasi dari mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga dalam materi kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peranan sosial wanita di dalam olahraga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.